Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 21, Kekuatan Gaib Tata Gata. Sin Fa Siang Sutra Teratai episode 1763. Sama-sama memutar roda Dharma dan bervegetarian untuk mengakhiri pandemi. Jika tidak menyadarkan diri pada masa kehidupan ini juga, maka tidak tahu harus menanti hingga kelahiran keberapa barulah bisa memperoleh kesempatan untuk tersadarkan diri. Dengan nafsu keinginan yang tak kenal jenuh, kita tak akan tahu berpuas diri. Dengan perpaduan dari benih sebab dan kondisi pendukung, kita sama-sama terlahir dalam kehidupan ini. Jalinan jodoh selama banyak masa kehidupan membuat kita hidup bersama di dunia ini. Dalam menjalani era besar sekarang ini, kita hendaknya sama-sama memutar roda Dharma. Semua orang bersungguh hati menghayati. Setiap orang memiliki tubuh sendiri, dan kita tahu bahwa tubuh ini yang menciptakan segala kekuatan karma. Jika tidak ada tubuh ini, maka tidak akan menciptakan karma. Sering terdengar satu kalimat ini, karma baik, buruk, atau tidak tercatat. Walaupun setiap orang memiliki sifat hakiki Buddha, namun makhluk awam selalu terpengaruh oleh lingkungan. Jika ada yang baik, saya akan terpengaruh oleh hal baik. Saya telah mempunyai kebiasaan melakukan kebajikan. Saya tidak ada sebab dan kondisi yang demikian, tetapi saya terpengaruh oleh keburukan dari teman-teman lain. Menurut saya, apa yang dilakukan teman jahat tidak ada apa-apanya, dan tidak bisa membedakan antara jahat dan baik. Bagaimana dengan kebaikan? Tidak tertarik. Seperti ini, kita akan dengan mudah dipengaruhi oleh kebaikan dan kejahatan. Ini adalah kehidupan lampau kita. Jika kita katakan dia baik, dia tidak terlalu baik. Jika kita katakan dia jahat, juga tidak terlalu jahat. Kondisi apa yang kita hadapi, kita akan dipengaruhi oleh kondisi tempat kita berada. Tidak dapat dielakkan bahwa kita akan ada campuran antara kebaikan dan kejahatan. Kebaikan dan kejahatan yang bercampur, kita punya tabiat seperti itu di kehidupan lampau. Karena itu, kita berkata, apakah kamu sedang melatih diri? Ya, saya sekarang sedang melatih diri. Jika melatih diri, mengapa tabiatmu masih begitu parah? Jika kita direnungkan, kita juga berkata, saya juga sangat kesal. Saya jelas ingin melatih diri dengan baik, tetapi karena tabiat ini, benar tabiat ini sulit dirubah. Tabiat buruk tidak diubah, sama dengan tidak ada pelatihan diri. Sama saja tetap berada dalam kebaikan dan kejahatan, membawa kebiasaan masa lalu yang penuh kemalasan dan ketidaktahuan. Sekarang datang ke kehidupan ini, sama juga tidak serius dan tidak giat bersemangat. Kita orang awam selalu demikian. Jadi orang yang tidak menyadarkan diri pada masa kehidupan ini juga. Semacam ini, jelas-jelas saya mendapatkan tubuh ini. Jelas-jelas saya berada di dalam kelompok pelatihan diri. Saya berada di tengah orang-orang yang baik. Namun saya tahu harus menggunakan dan memahami. Harus menggenggam jalinan jodoh dan waktu sebaik-baiknya. Saya ingin melakukan sesuatu yang baik. Namun tabiat buruk saya sulit untuk diubah. Masih tetap malas, masih tetap bingung, masih tetap kurang pengetahuan. Masih ada berapa banyak waktu untuk saya. Demikian bingung dan kurang pengetahuan dalam menjalani hidup saya.
dengan waktu terbuang, jadi tidak tahu kapan. Maka tidak tahu harus menanti hingga kelahiran keberapa barulah bisa memperoleh kesempatan untuk tersadarkan. Waktu dalam hidupku ini telah terpengaruh oleh tabiat buruk saya. Waktu demikian terus berlalu, menjalani kehidupan ini. Apakah di kehidupan yang akan datang memiliki jalinan jodoh untuk bertemu dengan kesempatan seperti ini? Untuk benar-benar melatih diri, kehidupan manakah yang dapat membuat kita kembali lagi pada lingkungan ini yang merupakan lingkungan pelatihan diri? Di kehidupan manakah yang bisa membuat kita kembali memiliki zaman seperti ini? Ada organisasi seperti ini yang bersatu melakukan satu hal yang memiliki arah kehidupan yang bernilai. Sungguh langka dapat mendapatkan tubuh manusia, namun kita justru hidup di tengah kebodohan, kebingungan. Kita tidak memahami prinsip kebenaran dan tidak menghargai tubuh ini. Dari tubuh inilah nafsu keinginan. Hari demi hari kita larut dalam nafsu keinginan ini. Nafsu keinginan ini di bawah kata yi, nafsu ini ditambah satu tulisan sin hati, yang artinya sepanjang waktu dan setiap detik hati ini terus-menerus pada keinginan yang ingin dikejar. Nafsu keinginan seperti ini tidak sesederhana itu. Cinta, aku mencintai, bukan sekedar cinta sederhana, melainkan cinta hasrat yang terakumulasi seperti ini. Bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Jadi, nafsu seperti ini seringkali menimbulkan masalah, bencana besar. Inilah hidup yang dijalani dalam kebodohan, kebingungan. Kebodohan, kebingungan ini, dengan nafsu keinginan yang tak kenal jenuh, kita tak akan tahu berpuas diri. Dengan nafsu keinginan yang tak kenal jenuh ini, kita tak akan tahu berpuas diri. Kita tidak akan tahu kehidupan masa lalu kita. Di kehidupan ini hasil dari perbuatan masa lalu. Kita sudah menerimanya, penderitaan, kebahagiaan. Apa yang kita alami sekarang dan bentuk penderitaan, kebahagiaan yang kita terima itu bermacam-macam. Mengapa aku tidak dipertemukan dengan orang yang membawa berkah dan kebaikan dalam hidupku? Mengapa aku selalu dipertemukan dengan teman yang buruk, merugikan, bukan teman yang membawa kebaikan? Ini semua karena jalinan jodoh di masa lalu. Kita menjalaninya kehidupan masa lalu dengan kebingungan, kebodohan, dan penuh nafsu keinginan. Dengan nafsu keinginan yang tak kenal jenuh, kita tak akan tahu berpuas diri. Jadi seumur hidup adalah dengan perpaduan dari benih sebab dan kondisi pendukung. Kita sama-sama terlahir dalam kehidupan ini. Pada kehidupan ini, terlahir di tempat ini, terlahir di masa ini, kita berada di dunia yang sama. Ini adalah karena jodoh yang sangat unik. Badan kita bisa berada bersama di tempat ini. Kita memiliki jalinan jodoh, datang dari keluarga yang berbeda. Kita semua memiliki satu sebab. Kalian bisa datang mengenal Sefu, mendengar perkataan saya dan membicarakan Dharma, melihat apa yang dikerjakan Sefu, kalian menjadi sangat bersuka cita dan rela untuk bersama-sama untuk tersadarkan dalam kasih. Datang ke sini untuk membina diri dari kehidupan yang tak jelas kembali ke tempat ini, bersama-sama memohon untuk belajar. Bersama-sama memohon untuk menjadi sadar. Dari belajar maka akan tersadarkan.
Kita di tempat ini harus bisa memiliki kesadaran, belajar untuk menjadi orang sadar yang penuh welas asih. Semoga semua makhluk terbebas dari derita, tanpa mengutamakan kebahagiaan diri sendiri, dan aku tidak mencari kebahagiaan untuk diri sendiri. Tidak meminta untuk keselamatan dan kebahagiaan diri sendiri, tetapi mendoakan dan mengharapkan agar orang-orang jauh dari derita. Saya bersedia untuk melakukannya, biarpun itu sangat sulit. Saya bersedia untuk mengulurkan tangan, sangat rela. Saya mau bersumbangsi, walaupun sangat sulit. Tetapi saya mengubah pahit menjadi manis, jadi saya sangat rela. Ini adalah kondisi kehidupan kita bersama. Karena kehidupan saya sadar lebih awal. Saya tahu bahwa saya harus datang ke sini untuk belajar. Saya tahu bahwa hidup di tempat ini berarti harus berkontribusi. Saya rela, sehingga saya menjalani kehidupan seperti ini dan saya sangat puas. Karena dengan perpaduan dari benih sebab dan kondisi pendukung, kita sama-sama terlahir dalam kehidupan ini. Saya berada di sini bersama dengan jalinan jodoh ini, berkumpul dan hidup di tempat ini untuk memberikan sumbangsi, bukan untuk mencari kehidupan yang nyaman bagi diri sendiri. Inilah yang harus kita pahami, bahwa semua jalinan jodoh kita ada di sini. Kita hidup bersama di tempat ini, karena jalinan jodoh selama banyak masa kehidupan membuat kita hidup bersama di dunia ini. Di kehidupan masa lampau kita, masing-masing memiliki tubuh balasan dari kehidupan sebelumnya. Kita harus memahami apa itu tubuh balasan. Mungkin di kehidupan lampau, saya pernah berada di dunia hewan, atau mungkin juga Anda pernah berada di jalur dunia roh kelaparan. Namun, kita telah mengalami dan menanggung semua penderitaan dari karma masa lampau. Karena kita masih memiliki berkah, kita dapat terlahir kembali sebagai manusia pada waktu yang sama. Ini juga merupakan hasil dari hubungan karma yang telah kita bangun selama banyak kehidupan sebelumnya. Sekarang, jalinan jodoh selama banyak masa kehidupan membuat kita hidup bersama di dunia ini, yaitu hidup bersama di era ini. Se berarti dunia, yaitu di dalam dunia ini. Dalam menjalani era besar sekarang ini, kita hendaknya sama-sama memutar roda Dharma. Kita semua berada di sini. Kita harus memiliki arah yang sama, bersama-sama memutar roda Dharma. Dengan demikian, pelatihan diri kita akan berjalan seiring dan searah, hingga kita dapat melangkah bersama menuju ketenangan dan kebebasan batin. Oleh karena itu, hendaknya saling memperlakukan satu sama lain dengan penuh ketulusan, berpikir ke arah kebenaran, bersumbangsi dengan penuh keyakinan dan bertindak dengan penuh kesungguhan. Kita sering mengatakan bahwa hidup di dunia ini, kita harus memiliki pikiran seorang praktisi, harus memiliki ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Kita harus mengukirnya di hati kita. Hendaknya saling memperlakukan satu sama lain dengan penuh ketulusan. Kita harus berpikir ke arah kebenaran. Kita harus sungguh-sungguh merenungkan setiap hal. Bersumbangsi dengan penuh keyakinan. Hal yang kita kerjakan harus bermanfaat bagi orang lain dan diri sendiri. Kita melatih diri sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Kita perlu bersumbangsi dengan penuh keyakinan. Terlebih lagi, kita harus bertindak dengan penuh kesungguhan. Tidak peduli seberapa sulit hal tersebut,
kita tidak takut sulit tetapi mengerjakannya. Karena kita telah bertekad dalam kehidupan ini, kita tidak boleh mengecewakan orang lain. Kita harus percaya diri dengan diri kita dan bertindak dengan penuh kesungguhan, sehingga kita tidak menyerah di tengah jalan. Barulah kita benar-benar bertindak dengan penuh kesungguhan dalam kehidupan. Jadi, para bodhisattva hanya pada saat kita memiliki ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan sebagai arah yang teguh di kehidupan kita, maka kita dapat membuat kemajuan dalam praktik spiritual kita. Kita telah menyelesaikan Sutra Teratai bab 20 tentang Bodhisattva Sada Paributta. Bagaimana Bodhisattva Sada Paributta datang ke dunia? Di dunia ini, beliau menerima ajaran. Ke atas menerima ajaran dari Buddha Bhisma Garjita Gosa Swara Raja. Ke bawah membimbing para makhluk. Setiap tindakannya selalu berpegang pada ketulusan, kebenaran dan keyakinan dan ketekunan, mempraktikkan cinta kasih, welas asih, kegembiraan dan kemurahan hati di dunia ini, demi melanjutkan kehidupan kebijaksanaan Buddha. Kehidupan kebijaksanaan Buddha bersifat abadi. Selama ajaran Buddha masih ada, kehidupan kebijaksanaan kita akan terus berlanjut. Karena kita adalah penerus ajaran Buddha, kita harus memikul tanggung jawab, menjalankan misi Tathagata, dan mewariskan ajaran Buddha. Oleh karena itu disebut meneruskan jiwa kebijaksanaan. Dalam meneruskan jiwa kebijaksanaan Buddha, Bodhisattva Sada Paributta adalah teladan paling baik bagi kita. Sehingga di dalam bab Sada Paributta, Buddha menjelaskan dengan sangat lengkap tentang pintu pokok dari Sutra Teratai. Sekarang kita akan melanjutkan ke bab 21. Ajaran Buddha juga dilanjutkan oleh Bodhisattva Sada Paributta. Buddha mewujudkan diri sebagai Bodhisattva Sada Paributta untuk mengajar dan membimbing para makhluk. Setelah selesai membabarkan, maka misi mengajar dan membimbing hampir selesai. Telah menyelesaikan pengajaran yang paling penting. Sekarang saatnya untuk melanjutkan lebih jauh. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada kita selanjutnya? Oleh karena itu, kita harus terlebih dahulu memahami dan melanjutkan ajaran yang diwariskan di masa lalu. Baru kemudian dapat berbicara tentang apa yang akan datang. Bodhisattva Sada Paributta hidup pada periode Dharma mirip daripada Buddha Bhisma Garjita Swara Raja. Dalam dunia jahat dengan 5 kekeruhan yang penuh noda berat. Selama kalpa tak terhingga, dia masuk ke tengah orang banyak untuk membimbing mereka. Dapat menahankan dengan sabar dan tanpa kegentaran. Bodhisattva Sada Paributta hidup pada era Buddha Bhisma Garjita Swara Raja. Era Dharma mirip. Apa yang dimaksud dengan era Dharma mirip itu? Itu adalah dunia jahat dari 5 kekeruhan, ketika kekotoran sangat parah. Ambil contoh masa kita saat ini. Dunia jahat dari 5 kekeruhan ini, di mana makhluk hidup sangat tercemar. Kita telah mengalami era ini dalam waktu yang sangat lama. Era ini terus berkembang hingga sekarang. Kekeruhan ini benar-benar sangat parah. Sampai-sampai sekarang mempengaruhi dan mengubah seluruh iklim. Ini mirip dengan ketika Bodhisattva Sada Paributta pada era Dharma mirip dari Buddha Bhisma Garjita Swara Raja. Ketika Dharma mulai memudar dan hati para makhluk mulai kehilangan rasa hormat terhadap Dharma. Walaupun Dharma itu masih ada dan orang-orang masih mendengarkannya dengan tekun,
Masih ada juga orang-orang yang menjadi biksu dan tinggal di biara. Ini adalah era Dharma mirip. Keadaan seperti inilah yang disebut Dharma mirip. Segalanya masih tampak seperti Dharma sejati. Penampilan luar masih tampak indah. Ada Dharma dan orang yang mempelajarinya. Ada tempat dan rupang Buddha. Bukankah ini yang terjadi di masa kita sekarang? Ya, memang demikian adanya. Jadi, era Bodhisattva Sada Paributta sangat mirip dengan era kita. Maka 5 kekotoran itu sangatlah berat. Selama kalpa tak terhingga, dia masuk ke tengah orang banyak untuk membimbing mereka, dapat menahankan dengan sabar dan tanpa kegentaran. Batin makhluk ini dipenuhi oleh kekeruhan yang begitu pekat, tidak hanya polusi yang semakin parah, sehingga langit juga tercemar, bumi rusak, dan ini menciptakan perubahan iklim. Rumah kaca. Efek rumah kaca terus meningkat. Ini adalah istilah yang kita kenal sekarang. Di zaman itu kondisi seperti itu juga terjadi. Tetapi hasrat manusiawi ini seperti ombak besar. Lautan menenggelamkan semuanya. Ini adalah bentuk gambaran duniawi. Namun bagaimana dengan hati kita? Pikiran orang-orang zaman sekarang, apa yang dipikirkan dalam hati? Nafsu, keinginan. Lautan nafsu, keinginan ini adalah delusi. Bagaikan lautan penderitaan yang terdapat puluhan ribu ombak-ombak besar. Ombak-ombak besar yang seperti ini selalu datang menutupi. Maka inilah yang dialami oleh makhluk hidup. Sungguh menderita. Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan seorang yang berani untuk menanggungnya, mempertahankan Dharma dan masuk ke dalam masyarakat. Masuk ke dalam masyarakat untuk membimbing makhluk hidup. Kita seharusnya mengingat bagaimana Bodhisattva Sada Paributta. Dimanapun beliau bertemu, orang akan memberikan hormat dan bersujud, memperlakukan orang dengan sopan. Orang-orang memandang rendah padanya dan bahkan memukulnya dengan menggunakan tongkat. Tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Dia masih memuji semua orang, mengatakan, "Kamu juga akan menjadi Buddha di masa akan datang." Inilah Sada Paributta. Yang beliau latih adalah menahan dengan sabar, tidak kenal takut, tidak peduli betapa buruknya lingkungan. Dia berpikir, saya tidak takut, saya harus menahan dengan sabar. Ini adalah cara Bodhisattva Sada Paributta melatih diri. Oh, sungguh menyedihkan. Begitu menyedihkan melihat dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan ini dalam lingkungan yang buruk. Dengan kekotoran batin yang begitu berat, ini adalah hasil akumulasi dari kalpa yang tidak terhitung jumlahnya. Meskipun Dharma sejati Buddha ada di dunia, meskipun di masa Buddha Dharma sangat jaya, setelah Buddha parinirwana, Dharma sejati masih ada di dunia. Belakangan ada orang yang masih berpikir bagaimana mewariskan Buddha Dharma. Jadi mereka membuat rupang, membangun wihara, membangun stupa untuk generasi akan datang. Supaya tahu penampilan Sang Buddha yang agung. Ketika Buddha ada di dunia, mereka membuat berbagai jenis gambar sesuai dengan Dharma dinamakan mirip. Mirip ini menggunakan rasa hormat, membangun stupa dan wihara, supaya setiap orang memiliki tempat untuk berlatih dan puja bakti. Pelan-pelan kemiripan ini semakin berkembang. Dengan demikian generasi mendatang berpikir, saya ingin menghormati Buddha, saya ingin mencari Dharma, dan saya ingin memasukkan Dharma ke dalam batin. Bagi saya sangat mudah. Pergi ke wihara untuk mendengar Dharma. Di dalam wihara,
bernamaskara di aula Buddha untuk menunjukkan ketulusan saya. Ini adalah ketika masa Dharma sejati berubah menjadi masa Dharma mirip. Buddha Dharma dan pengajaran sutra sangat berkembang. Semua orang sering mendengarkan ajaran, mendengarkan dengan hati yang penuh hormat. Tetapi lama-kelamaan menjadi terbiasa. Karena jika hari ini saya tidak mendengarkannya, besok masih ada kesempatan untuk mendengarkan. Jika hari ini saya tidak memahami, orang yang memahaminya akan memberitahu saya. Mendengar ajaran bukanlah sesuatu yang sulit, sangat mudah. Sehingga pelan-pelan orang mulai meremehkannya. Ketika seseorang meremehkan ajaran Buddha, bahkan terhadap bentuk dan simbolnya pun, tidak lagi peduli ataupun menghormatinya. Ini menandakan bahwa fase kemunduran ajaran Buddha telah dimulai, dan sikap tidak menghormati mulai muncul. Oleh karena itu, kita harus benar-benar tulus dalam menghargai ajaran ini. Jika keadaan ini terus berlanjut, hati terasa sangat berat dan sedih. Saat memasuki zaman kemunduran Dharma, ajaran Buddha semakin merosot, yang membuat kita sangat mengkhawatirkan masa depan. Akibatnya, bencana di dunia terus-menerus terjadi, baik dalam bentuk bencana alam, malapetaka yang disebabkan oleh manusia, maupun perubahan besar dalam lingkungan alam. Semua ini terus bermunculan, menunjukkan tanda-tanda yang tidak normal. Karena itu, sekarang kita harus segera bertindak. Hendaknya mengerti sepenuhnya kalau tujuan pokok dari Buddha datang ke dunia ini. Kita harus segera kembali ke ajarannya dan memahami sebenarnya apa alasan utama Buddha datang ke dunia ini. Hendaknya mengerti sepenuhnya kalau tujuan pokok dari Buddha datang ke dunia ini adalah demi membuka dan menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha, agar para makhluk dapat memahami dan memasukinya, menunjukkan fenomena dalam kumpulan orang banyak, guna mendorong mereka untuk menegakkan dan menampakkan prinsip kebenaran dari Sutra Teratai. Demi membuka dan menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha, agar para makhluk dapat memahami dan memasukinya. Membuka dan menunjukkan kepada para makhluk akan pengetahuan dan pandangan Buddha, hakikat dasar kebudayaan yang ada pada setiap orang. Sifat kebudayaan pada setiap orang telah ternodai oleh kekeruhan. Menunjukkan fenomena dalam kumpulan orang banyak untuk mendorong mereka untuk menegakkan dan menampakkan prinsip kebenaran dari Sutra Teratai. Sekarang, kita telah menemukannya. Para makhluk di dunia ini, kita harus memiliki kesadaran dan pencerahan yang sangat agung. Bencana yang menggemparkan dunia semakin di depan mata, hendaknya dapat membangkitkan kesadaran akan peringatan alam. Kita harus membawa keluar pengetahuan dan pandangan Buddha. Sekarang adalah era kemunduran Dharma. Ini adalah waktu ketika para makhluk memiliki noda batin yang berat. Telah terakumulasi dari begitu banyak hal, manusia, fenomena, dan benda, sehingga menunjukkan fenomena dalam kumpulan orang banyak. Demikianlah kondisi saat ini. Kita harus membangkitkan tekad. Kita harus terjun ke tengah orang banyak, mengajak semua orang untuk menegakkan Dharma. Kita seharusnya mengetahui Buddha Dharma, menegakkan Dharma untuk menunjukkan prinsip. Tetapi, dari manakah Dharma berasal? Dharma berasal dari fenomena dunia. Sebelumnya, seberapa banyak fenomena di dunia ini? Fenomena dunia yang membuat khawatir setiap harinya.
Pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19, virus yang mengakibatkan infeksi paru-paru. Virus SARS pada tahun 2002, yakni 17 tahun yang lalu, juga adalah virus. Juga merupakan virus yang menggemparkan dunia. Sekarang pandemi yang COVID-19 ini sungguh menakutkan. Ia telah menyelimuti seluruh dunia. Begitu ini dimulai, maka bencana pandemi telah menyebabkan ketakutan bagi dunia, sehingga tiada henti-hentinya menghimbau kepada semua orang. Ini merupakan sebuah pembelajaran besar. Jadi, pembelajaran besar, saya belakangan ini terus-menerus berkata seperti ini. Lihatlah berapa banyak negara yang telah menutup diri. Jalur transportasi, tidak peduli apakah itu jalur transportasi dari air, darat, udara, semuanya berhenti. Sangat banyak bisnis dan industri, semuanya telah berhenti. Saat ini karena telah berhenti, semua orang di rumah, dilarang keluar, tidak bisa berlarian keluar kemana-mana. Saat ini telah menjadi bahasa universal di seluruh dunia. Karantina, menutup diri, tidak boleh kemana-mana. Pada waktu ini semuanya dihentikan. Saat ini teknologi telah canggih. Tidak perlu keluar rumah. Dengan duduk saja kita dapat membuka peralatan. Maka informasi akan terhubung dan bisa terbuka. Akhir-akhir ini, saya telah berlari ke seluruh dunia, yakni terhubung dengan jaringan. Beberapa puluh negara akan bisa berada di depan saya. Guru dan murid melakukan rapat daring online di udara, mendengarkan suara hati mereka yang panik, ketakutan, mendengarkan mereka semua melakukan satu persiapan yang sama, permintaan akan masker. Akan tetapi setiap negara memiliki masalah yang sama. Sebuah masker susah dicari. Semua insan suci, bodhisattva dunia, tahu bahwa ini merupakan hal yang dibutuhkan oleh semua orang, terutama adalah orang-orang medis yang paling membutuhkannya, memikirkan segala cara untuk melindungi. Dari rumah sakit yang membutuhkan perlindungan masker mulut, masker wajah, baju pelindung, dan lain-lain. Negara manapun juga, semua insan suci demi masalah ini sedang menggantikan peran medis untuk mengatur dan mencari. Kita ada begitu banyak negara, saling menghimbau, saling memohon, saling membantu. Sangat sulit. Jadi saat ini menghimbau, giat bersemangat, memanfaatkan koneksi video jaringan ini untuk menyebarkan, untuk menghimbau. Hati semua orang harus ditenangkan. Tenang, jangan takut. Takut tidak ada gunanya. Kita tenang, baik-baik merenungkan, baik-baik introspeksi. Apakah kita memiliki kesalahan di masa lampau? Ada. Setiap pikiran yang muncul dalam batin, setiap ucapan, ada banyak hal yang salah. Segera manfaatkan saat ini. Hal apapun tidak boleh lakukan. Kegiatan insan suci juga. Sekarang tidak boleh mengumpulkan orang banyak. 2020. Masing-masing orang online dengan teknologi jaringan koneksi video ini sebagai ladang pelatihan diri kita, ladang pelatihan secara daring online. Semua orang saling bertobat. Rumah juga merupakan ladang pelatihan. Setiap orang memiliki ladang pelatihan. Selama ada informasi, komputer, telepon genggam, dan tablet, asalkan terhubung, kita harus baik-baik bertobat. Ini adalah memberikan kepada kita sebuah kesempatan yang sangat besar dari pengajaran. Kapan bisa pulih dari pandemi ini? Selain ketulusan mutlak, tiada obat mujarab lainnya.
hendaknya bervegetarian dengan penuh keyakinan dan kesungguhan untuk mengakhiri derita penyakit ini, serta berdoa dengan pikiran penuh ketulusan untuk memohon berkah dan keselamatan. Kapan bisa pulih dari pandemi ini? Kapan bisa pulih? Kapan akan sembuh dan normal kembali? Selain ketulusan mutlak, tiada obat mujarab lainnya. Era kita sekarang ini, walaupun kita sangat beruntung, kita harus tetap menjaga kesehatan sesuai peraturan sekarang. Harus menjaga jarak demi menjaga kesehatan kita, agar penagih hutang karma dari masa lampau tidak menemukan kita. Oleh sebab itu, pada saat ini, virus penyakit itu adalah penagih hutang karma yang mulai menagih hutang kepada orang yang berhutang padanya, yang dulu pernah berhutang, berbuat salah kepadanya, pernah dirugikan sebanyak 4 tahil. Sekarang dia akan menagih setengah kati. Orang yang merugikan dia 4 tahil ada di mana? Sekarang saya menemukannya. Ini tuan rumah dari virus yang berhutang dan tuan rumah. Maka sekarang yang dulu pernah dirugikan ini, pada masa sekarang ini sedang mencari tuan rumah. Ini menimbulkan bencana yang sangat besar. Sangat besar. Sebenarnya ada di mana? Setan di gunung dan hantu di sungai ini, kita kembali menyebutnya sebagai setan di gunung dan hantu di sungai. Mereka berada di udara, disebut dengan energi wabah penyakit. Mereka yang menciptakan energi wabah penyakit dan sedang mencari. Maka pandemi ini bukan hanya sedikit, tetapi akan melebar. Ini dinamakan makhluk kasat mata yang menyebarkan energi negatif. Bukan perbuatan manusia. Sekali keluar menjangkau seluruh dunia. Kita tahu sekarang seluruh dunia akan terjangkit. Ini dinamakan makhluk kasat mata yang menyebarkan energi negatif. Benar ada virus penyakit ini. Sebenarnya, penyakit apakah ini? Kita dapat menyebutnya sebagai penyakit yang menyebar lewat udara. Kapan pandemi ini akan berakhir? Kapan penyakit ini dapat disembuhkan? Kapan akan berakhir? Kapan bisa pulih? Oleh karena itu, selain ketulusan mutlak, tiada obat mujarab lainnya. Jika kita tidak membangkitkan ketulusan hati setiap orang, maka itu bagaikan semacam udara yang dipenuhi virus yang akan terus menyelimuti dunia, sehingga kita harus memakai masker. Satu masker pun sulit didapat. Namun, sekarang masker dibutuhkan oleh seluruh dunia. Sekarang semua orang di seluruh dunia mencari masker. Oleh karena itu, hal ini untuk mengingatkan semua orang agar menjaga mulut mereka. Mulut ditutup, karena semua racun masuk melalui mulut. Penyakit pun masuk melalui mulut. Saat ini kita harus menahan nafsu keinginan makan. Nafsu keinginan makan harus ditahan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan hati yang tulus. Selain ketulusan mutlak, tiada obat mujarab lainnya. Marilah kita bertekad dengan hati yang tulus dan murni. Oleh karena itu, kita harus percaya dan menjalankan kehidupan bervegetaris dengan tulus adalah obat mujarab untuk meredakan bencana. Inilah obat mujarab yang ingin disampaikan kepada semua orang dengan penuh keyakinan dan ketulusan menjalani kehidupan bervegetaris. Kita dapat meredakan bencana yang melanda dunia. Berdoa dengan pikiran penuh ketulusan untuk memohon berkah dan keselamatan. Kalimat ini sangat dibutuhkan oleh semua orang di dunia ini. Kita harus sangat jelas dan benar-benar memahami serta mempraktekkannya dalam tindakan nyata dan harus meyakininya.
Kapan bisa pulih dari pandemi ini? Selain ketulusan mutlak, tiada obat mujarab lainnya. Hendaknya bervegetarian dengan penuh keyakinan dan kesungguhan untuk mengakhiri derita penyakit ini. Berdoa dengan pikiran penuh ketulusan untuk memohon berkah dan keselamatan. Mohon untuk kedua kalimat ini harus diingat di dalam hati, karena inilah obat yang paling mujarab. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Kita sekarang memberikan pengajaran besar. Waktu ini sangat lama, sedang menunggu obat ini, apakah dikonsumsi atau tidak. Sebelumnya, apakah tahukah, kenalkah, percayakah, bersedia bertindak, bersedia bervegetarian? Kamu bersedia bervegetarian, baru bisa meredakan bencana. Apakah kamu tulus dalam bervegetarian? Apakah sekali pada saat sarapan atau saya bervegetarian selama 3 hari atau 7 hari? Apakah demikian? Seberapa besar ketulusannya? Kita setiap kali ada sebuah persamuan harus penuh ketulusan, harus dengan penuh ketulusan. Tidak boleh menciptakan karma pembunuhan. Kamu tidak menciptakan karma pembunuhan, maka kamu harus mengubah nafsu keinginan mulut. Jika kamu ingin makan, bagaimana mungkin tidak membunuh? Sehingga kamu tidak makan, saya tidak akan membunuh. Ini yang benar. Sehingga makan, kita harus tulus bervegetarian. Kita harus percaya. Pandemi kali ini harus benar-benar paham, mengetahui, meyakini kebenaran, sehingga kita harus praktek dengan tindakan nyata. Selain ketulusan mutlak, tiada obat mujarab lainnya. Kita harus sepenuh hati. Jika kita tidak tulus, tidak ada obat yang mujarab. Ketulusan ini kamu harus meyakini. Meyakini dengan bervegetarian baru bisa meredakan bencana. Sehingga harus tulus, harus bersedia. Demikian baru bisa mengatakan, berdoa, berkah datang menghilangkan bencana, kita selamat. Berharap semua orang bersungguh hati terhadap kata-kata ini. Sebelum memasuki naskah sutra, semua orang harus meyakini, menerima, mengamalkan dan mempraktekkannya sekarang. Dengan tubuh yang sehat, baru ada semangat untuk mendengarkan Dharma. Sehingga berharap semua orang senantiasa lebih bersungguh hati.